Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Khair. Alhamdulillah, masya Allah ya. Baik, insyaallah ya pada kesempatan yang mulia ini ya di pagi yang cerah ini ya tentu Ustadz berikan ya awalan ataupun mukaddimah bahwasanya perlu ya bagi kita seorang muslim ya untuk selalu apa? Untuk senantiasa ya selalu bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ya diminta ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz mau tanya nih, ada yang tahu apa itu arti tauhid? Coba. Siapa yang tahu boleh berbicara, silakan. Tahu, Ustaz. Rafid, coba Rafid, apa itu tauhid? Kurang tahu. Hah? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Yang lain yang tahu siapa? Ada yang tahu? Saya Ustaz. Ryan, silakan. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengesahkan Allah itu apa? Ustaz? Maksud dari mengesahkan Allah itu apa? Apa? Allah Maha Esa ya. Ya. Allah Maha Satu ya maksudnya dari Esa itu. Ahsanta ya Ryan, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Apa itu tauhid? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bersuara ya. Silakan. Tafadhol, Dafan atau Zaki ada? Ini belum dibuka kameranya. Apa itu tauhid? Dafan atau Zaki? Zaki, apa itu tauhid? Apa? Ya, apa itu tauhid ya Zaki? Enggak tahu atau? Saya boleh jawab, Ustaz. Ya, silakan Yusha, tafadhol. Tidak mengsekutukan Allah, Ustaz. Ya, tidak menyekutukan Allah. Ahsanta. Ya, tadi Ryan bilang tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala. Esa itu maksudnya hanya Allah saja ya yang patut untuk disembah. Kata Yusha apa tadi? Tidak menyekutukan Allah. Ya benar. Maka tauhid ya nanti akan dipelajari ini oleh teman-teman ya selain bahasa Arab tadi ya. Teman-teman semua akan pelajari pelajaran diniyah. Yang mana pelajaran diniyahnya juga berbahasa Arab nih ya. Itu akan diajarkan oleh teman-teman asatidzah bahasa Arabnya dan pada pelajaran diniyah itu materinya berbahasa Arab juga. Dan tentu ya teman-teman akan belajar mudah insyaallah taala ya. Kalau kita semua apa? Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, salah satu dari mapal diniyah itu ada tauhid. Ya, berbicara tentang keimanan seorang hamba. Oke? Berbicara tentang keimanan seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita enggak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya tauhid. Dan tidak menyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu kan ya seseorang ibadah kepada Allah tapi dia apa? Minta-minta kepada siapa? Mbah dukun. Ya. Dia minta-minta kepada siapa? Orang yang sudah meninggal. Ya, Mbah, minta Mbah ya, minta Mercedes Mbah. Mbah, saya pengen berangkat haji, kirimin duit dong. Ya nggak bisa ya. Kenapa? Karena orang yang telah meninggal, mati, ya usah selalu tekankan, mereka itu apa? Justru butuh pertolongan siapa? Orang yang masih hidup. Yang masih hidup ya. Itu kan, ya kalau kita ingin berpikir seperti itu ya, orang yang mati gimana mau membantu orang yang masih hidup? Mereka aja apa? Banyak kekurangan dan sebagainya, dan mereka tidak bisa membantu orang yang masih hidup. Justru mereka butuh
doa dari orang hidup dan sebagainya. Nah, maka orang yang minta-minta kepada tadi ya Mbah Dukun, kepada orang yang mati atau minta kepada dewa-dewa ya di mana di hutan misalkan atau di laut ya dan pantai dan sebagainya itu merupakan kesyirikan. Naudzubillah. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya mudah-mudahan kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya orang yang mentauhidkan Allah ya itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tanpa hisab ya. Masya Allah. Tapi itu sebagai pembuka dari Ustadz ya menekankan tentang pentingnya ya daripada pembelajaran diniyah, terutama tauhid tadi itu akan menjadi pondasi dasar ya, akan menjadi ya asas bagi kita dalam menuntut ilmu. Teman-teman ya ketika sudah belajar tauhid dengan benar ataupun akidah, imannya sudah bagus, insya Allah ya ketika belajar mapal diniyah yang lain itu akan apa? Dimudahkan ya dan tidak akan tergoyang ya dalam belajar ilmu syar'i karena sudah punya kekuatan ya. Istilahnya gini teman-teman. Kalau teman-teman belajar akidah atau tauhid ya dengan pelajaran diniyah yang lain ada fikih dan sebagainya, ada sirah ya dan sebagainya. Nah, jadi tauhid itu perumpamaannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat bangunan ya, rumah misalkan atau sekolah, yang dibangun pertama apanya dulu? Ustaz mau tanya. Tiangnya dulu. Iya, tiangnya atau pondasinya dulu. Ya kan di tanahnya apa? Gimana Zaki? Zaki? Rangkanya dulu. Iya, rangkanya dulu ya, ataupun ada yang bikin ya gambarnya dulu dan sebagainya. Namun dalam bangunan ternyata ya itu dia menggali dulu, tanahnya digali ya untuk menyimpan cakar ayam ya. Kalau orang bangunan tahu biasanya cakar ayam itu apa. Jadi besi yang ditanamkan ke dalam ya kemudian dikasih semen ya dan sebagainya itu sebagai penguat. Itu namanya apa? Ya pondasi. Kalau pondasinya nggak ada, ya tiba-tiba langsung ngebangun tiang gitu kan, langsung ngebangun apa batako dan sebagainya tanpa didasari dengan tiang-tiang tadi ataupun semen dan sebagainya di bawah, ya itu nggak akan kuat, pasti akan roboh. Ataupun contoh yang kedua, ya kalau teman-teman lihat pohon, ya pohon ada akarnya nggak? Ada. Ada. Kalau pohon tanpa akar kira-kira gimana? Siapa yang mau jawab? Jatuh. Jatuh ya. Pohon tanpa akar jatuh, roboh dan sebagainya. Itu ya. Akar itu namanya apa? Tauhid. Pondasi itu tadi yang di rumah namanya tauhid. Jadi teman-teman kalau belajar fikih, belajar sirah, ya, belajar apalagi hadis dan sebagainya, kalau teman-teman belajar dibarengi ya, dimulai dengan tauhid yang kuat, ya, maka akan kuat juga pelajaran ilmu-ilmu syar'inya. Sampai sini paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Ya, jadi itu pentingnya tauhid. Sebagaimana ya akar di dalam pohon, sebagaimana pondasi di rumah atau bangunan. Alhamdulillah ya sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman dan menguatkan teman-teman nih untuk semangat belajar ya bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu syar'i di Al-Wafi. Juga ada pelajaran umum yang lain ya, ada matematika dan sebagainya. Baik, teman-teman semua ada yang mau bertanya nggak ke Ustadz? Tentang apa saja boleh. Kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum Ustadz masuk ke materi. Mungkin ada yang pengen sharing, ada yang pengen curhat. Silakan kalau ada yang mau berbicara dulu, Ustadz kasih waktu. Atau mau bertanya apa boleh. Ustadz akan jawab insya Allah ta'ala. Ustadz, di Al-Wafi ada berapa Ustadz gurunya? Ini Razka ya? Yap. Oke, untuk pelajaran apa? Diknas, pelajaran umum atau pelajaran enggak, diniyah? semuanya, total semua gurunya. Semuanya. Kalau Ya. guru itu sekitar 41 ya Razka. Ih, banyak juga. Iya, lumayan. Karena pelajaran di Al-Wafi itu bukan hanya pelajaran umum, tapi ada pelajaran apa? Diniyah. Ya, jadi ada pelajaran umumnya, matematika, fisika, IPA dan sebagainya. Ada pelajaran diniyah, ya tadi tauhid, fikih, sirah. Ada pelajaran bahasa Arab, ya. Juga ada tahfidz Qur'annya. Maka banyak ya guru-guru di Al-Wafi. Ada juga musyrif. Ada yang tahu apa itu musyrif? Ya, belum tahu. Yang belum tahu ya musyrif itu ya. Itu yang akan menemani kalian di mana?
Di asrama ya, guru ya yang akan menemani di asrama itu namanya musyrif. Ya, kalau guru di sekolah namanya ustadz ya ataupun guru. Ya itu. Kalau guru ya di Al-Qur'an itu disebutnya muhafidz. Ya, ini teman-teman sebagai tambahan ya dari mufradat. Kalau muhafidz berarti guru Quran ya. Kalau ustadz ya maksudnya guru-guru ya umum maupun guru diniyah. Kalau musyrif itu guru ya yang akan menemani kalian di asrama nanti ya insyaallah taala. Teman-teman di asrama bisa sharing ya, bisa curhat ya, bisa belajar bareng ya atau sholat tahajud bareng itu di asrama nanti insyaallah. Nah, Satu seperti kamar itu. emang berapa orang Ustadz? Satu kamar. Oke, Razka bertanya lagi ya terkait kamarnya. Itu jumlahnya berapa? Kalau tidak salah itu 12. Kalau tidak salah ya Ustaz juga karena tidak di kamar ya, Ustaz itu tinggalnya di luar ya. Ustaz guru diniyah jadi tinggalnya di luar. Mungkin 12 Razka ya atau 10 sampai 12. Ustaz, Banyak ya? Iya lumayan. Karena tempatnya juga agak gede ya, juga AC-nya ada yang 1 ada yang 2 ya, kapasitas AC-nya. Oke. Selain Razka, Rafid silakan. nanti ngafal satu hari itu maksimal berapa juz atau berapa surat Ustaz? Untuk ini ya Al-Qur'an ya. Itu akan diserahkan kepada bagian tahfidnya. Di sana ada Ustadz ya, ada Ustadz Yusuf ya sebagai mudir dari tahfidz sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh beliau insyaallah taala ya Rafid. Ada yang mungkin baru itu bisa jadi setengah halaman ya. Tapi yang baru ya tidak akan mulai dengan hafalan, tapi dimulai dengan apa? Tahsin terlebih dahulu. Apa itu tahsin, ada yang tahu? Baca Quran. Ya, membaca Al-Qur'an dengan benar itu namanya tahsin ya. Misalkan ya ustadznya bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian dimulai atau diikuti oleh santrinya. Ketika ada kesalahan dibenarkan oleh ustadznya. Itu namanya tahsin ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Itu tahsin. Kalau tahsinnya sudah bagus ya, bacaannya sudah bagus, nanti akan pindah kemana? Ke tahfidz ya atau hafalan. Oke, barakallahu fiik Rafid juga Razka. Yang lain tafadhol. Ustadz, gurunya di sana Dafan, silakan. Suaranya nggak terlalu terdengar nih Dafan. Boleh gurunya dikencang. laki-laki semua atau ada yang perempuan? Diulangi. Gurunya laki-laki semua atau ada yang perempuan? Oke, pertanyaan bagus ya dari Dafan. Gurunya gimana Ustadz ya untuk yang santri-santri laki-laki, apakah ada guru laki dan perempuan? Tidak ya. Jadi dipisah antara banin dan banat. Banin itu laki-laki ya, banat itu perempuan. Ya, ustadz itu laki-laki, ustazah itu perempuan. Nah, jadi dipisah. Kalau yang banin ya santri-santri yang laki-laki ya, santri laki-laki itu ada di Pengasinan. Kalau santri-santri perempuan ada di mana? Di Citayam. Itu jaraknya sekitar 2,5 kilo ya. 2,5 kilometer ya. Jadi cukup dekat lah. Tapi kalau jalan kaki capek ya. Kan kalau jalan kaki. Mungkin ada dari teman-teman yang adiknya atau kakaknya juga masuk ke perempuannya ya di Banat ya, dan sebagainya. Itu Dafan ya. Yang lain silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, siapa ini? Raihan ya? Ya, Rayhan. Silakan. Oh, namanya belum diganti lupa. Jadi saya pengen bertanya Ustaz tentang pesantren. Nah, di pesantren kan ada eskul kan Ustaz? Iya. Kayak sepak bola, berkuda dan lain-lain kan. Betul. Itu kita di pesantren itu dapat ngikutin perlombaan di luar atau nggak bisa sih Ustaz kalau eskul gitu? Oke, pertanyaan yang bagus juga ya dari Raihan juga teman-teman yang udah bertanya semua tadi. Ya, ekskulnya di sini kan lumayan cukup banyak ya. Dan itu bisa dipilih oleh teman-teman. Tapi ada ekskul wajib, ada ekskul yang istilahnya sunnah ya. Teman-teman mau bermain boleh, mau ikut silakan, mau enggak juga apa-apa. Nah, ekskul wajib itu kalau tidak salah ada pramuka ya. Itu tahun-tahun sebelumnya itu wajib. Seluruh santri wajib untuk mengikuti pramuka. Adapun yang lainnya ada tadi disebutkan oleh Raihan ya. Ada berkuda ya, alhamdulillah di sini ada berkuda, bagus luar biasa. Ada juga futsal, teman-teman yang suka main futsal karena Ustaz juga suka nih ya. Futsal itu Ustaz paling suka ya olahraga. Sepak bola. Kalau sepak bola di sini ada sebenarnya lapangannya tapi tanah merah ya di bawah sana. Kemudian ada juga apa tadi
kolam renang ya, kolam renang sudah ada alhamdulillah tahun ini. Dan basket, kemudian tenis meja dan sebagainya. Nah, pertanyaan dari Raihan, apakah ekskul tersebut bisa ikut lomba gitu ya? Dilombakan di luar gitu kan, Raihan ya? Iya. Ya, ada beberapa ekskul yang diadakan lomba. Tergantung dari, untuk di luar ya, tergantung dari informasi yang didapat. Itu ada penanggung jawabnya juga di PJOK, ada Ustadz Agus ya, Ustadz Agus Rian. Beliau penanggung di PJOK, dan juga ada masing-masing dari ekskul tersebut. Yang futsal siapa penanggung jawabnya, yang berkuda dan sebagainya. Bahkan Al-Wafi ya sudah menjuarai ya lomba berkuda. Ada 2 dari teman-teman ya kakak kelas yang sudah menjuarai lomba berkuda, subhanallah. Dan ini kan merupakan ya hal yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan ya, kita untuk berolahraga, salah satunya apa? Berkuda. Kemudian memanah ya, itu kan lomba-lomba yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berenang ya dan sebagainya. Ya. Ya, berkuda, memanah dan berenang. Ya, jadi ada ya lomba untuk di luar itu ada, dan itu prestasi yang harus dikejar oleh teman-teman ya. Lomba di dalam kelas ada, namanya kelas meeting. Di dalam sekolah namanya kelas meeting. Setelah semester ya, setelah ujian akan ada kelas meeting ya, lombanya antar kelas dan sebagainya. Ada juga lomba-lomba di luar, baik lombanya tadi yang bersifat ya olahraga tersebut, ataupun lomba juga dari fisika misalkan ya, kimia, itu juga ada lombanya. Ada kakak kelas kalian yang menjuarai lomba-lomba tersebut. Tinggal teman-teman maksimalkan potensi yang dimiliki. Kalau teman-teman punya potensi di bidang berkuda, wah udah di situ fokusnya. Punya kekuatan ya, ilmu misalkan di fisikanya, kimia, itu fokus juga di situ. Ya, demikian. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dibuka kameranya ya semuanya, jangan ada yang ditutup. Silakan. Ustadz, Ya. di pesantren olahraganya komplit nggak Ustadz? Ini Razka ya? Iya. Oke, di pesantren olahraganya komplit. Kira-kira yang menurut Razka yang nggak ada tuh apa? Badminton. Soalnya dari tadi Badminton nggak di sini ada dijelasin. ya. Badminton juga ada. Ya tinggal siapkan apanya? Raket. Raketnya. Bawa sendiri ya raketnya, biar bisa dipakai terus ya. Sama koknya juga ya. Tapi tempatnya bisa juga dipakai di sini. Banyak juga teman-teman yang main ya, badminton, tenis meja dan sebagainya. Oke. Sip, ada lagi? Yang lain silakan. Ini kita buka diskusi saja, pertanyaan Ustaz. biar santai saja. Ya, Davin. Ustaz, kalau berkuda gitu nanti kita bawa kuda sendiri atau ada disediain kuda dari sana? Ya, Masya Allah. Pertanyaan hebat ya, bagus. Kalau Davin mau bawa sendiri nggak? Davin punya nggak? Tidak punya, Ustaz. Iya. Ya, bawa sendiri atau gimana? Kalau setiap santri bawa sendiri kayaknya nggak muat Al-Wafinya ya. Oke, jadi ada beberapa kuda yang sudah disiapkan oleh Ma'had Al-Wafi ya. Itu kalau tidak salah ada 4 kalau nggak salah ya. Atau sudah 5 dan sebagainya. Ustaz belum cek lagi. Tapi ada juga ya yang hibah dari kalau tidak salah kakak kelas kalian ya. Ada orang tuanya menghibahkan kuda. Ya, ditaruh di situ. Kan kudanya kan beda ya. Bukan kuda biasa ya, tapi kuda untuk apa? Berpacu. Jadi kudanya tinggi. Teman-teman kalau mau ikut ekskul berkuda silakan. Ya, jadi ini ya Davin jawabannya tadi. Jadi kudanya sudah ada. Ya, kalau Davin mau bawa sendiri boleh. Ya. Tapi jangan bawanya kartun. Oke, silakan yang lain. Kita santai saja, sharing saja ya. Kalau ada pertanyaan langsung Ustaz jawab. Ustaz. Ya. Kita masuknya tanggal berapa, Ustadz? Masuk ya, tanggal berapa? Tadi Ustadz sempat briefing pagi ya, rapat dengan kepala sekolah. Beliau menginformasikan bahwasanya untuk yang baru itu kalau tidak salah ya, informasi awal itu disuratkan tanggal 18 ya kalau tidak salah. Cuma ya dirubah, direvisi hingga akhirnya masuk di tanggal 24 kalau nggak salah. Ya, 24 itu berarti hari apa?
Ya, hari Sabtu. Kira-kira 24, 25 itu untuk teman-teman yang baru ya, 7 dan 10 dan beberapa kelas yang lain. Seperti itu, Atila. Tanggal 24. Itu kalau Saya belum mau- berubah ya, kalau belum berubah informasinya. Ya, Saya mau bertanya lagi, Ustaz. ya silakan. Jadi nanti kan kalau sekolah lain kan biasanya Sabtu sama Ahad libur. Kalau ini gimana, Ustaz? Ya, oke. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, yang belum pernah mondok ataupun boarding school ya. Pertanyaan bagus juga dari Davin. Nah, gimana kalau sekolah yang umum ya, yang full day itu kan tiap hari bolak-balik, betul kan ya, Davin? Ya. Paginya berangkat, siang atau sorenya udah pulang gitu kan ya? Ya itu namanya sekolah full day. Nah, kalau kita itu kan boarding school ya. Boarding school itu pesantren. Ya, jadi kalau untuk hari Sabtu dan Ahad tetap masih di sini. Bahkan sehari-hari di sini ya, di Al-Wafi seperti itu. Tidur di Al-Wafi ya, kemudian makan di Al-Wafi, belajar di Al-Wafi, semua di Al-Wafi ya. Nah, Ustaz, sebentar. saya mau bertanya. Ya, oke. Kemudian untuk hari Sabtu dan Ahad itu kegiatannya ya bukan belajar. Jadi kegiatan belajar itu dari Senin sampai hari Jumat saja. Adapun Sabtu dan Ahad itu ada kegiatan tersendiri. Ya entah itu olahraga ya dan sebagainya itu udah ada jadwalnya. Seperti itu Davin, oke? Nah, di akhir bulan ada namanya ya sistem monthly break. Apa itu monthly break? Jadi setiap sebulan itu pulang 3 hari untuk teman-teman santri seperti itu. Kalau ustadznya itu masuk. Jadi setiap bulan ada program namanya apa? Monthly break. Jadi libur 3 hari, teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek yang dekat dan sebagainya itu bisa pulang. Namun yang dari luar pulau ya, dari Bali mungkin atau dari NTT, dari Flores dan sebagainya itu tidak akan pulang tentunya ya, karena cukup jauh. Itu kalau COVID-nya sudah hilang ya, pasti ada monthly break. Tapi kalau masih ada COVID ya gimana? Ada PPKM apalagi. Oke, silakan yang mau bertanya tadi siapa lagi? Siapa? Muhammad Najib, saya mau nanya. Sebentar, Ustaz lihat di mana. Oke, Muhammad Najib, silakan. Ada ekskul yang berhubungan dengan komputer nggak? Oke, ekskul yang berhubungan dengan komputer itu ada ya, Muhammad Najib. Ekskulnya apa? IT ya. Programmer ya. Pemrograman ada dan juga IT. Insya Allah ada. Nah, teman-teman yang mau ikut ekskul tersebut ya, Najib jago di situ ya, di IT. Najib? Ya. Ya, Najib jago di komputer. Nggak terlalu sih, Ustaz. Oke, kalau mau fokus di situ juga bisa ya. Pengen ambil ekskul di situ ada, insya Allah. Tapi kalau nggak salah itu bawa laptop masing-masing. Seperti itu ya. Itu yang mau ikut. Jadi di sini nggak ada pembelajaran lewat laptop ya, kecuali tadi yang punya ekskul IT misalkan atau program ya dan sebagainya. Tapi bukan setiap hari dia pegang laptop. Ketika waktu tersebut saja dia baru boleh belajar IT dan sebagainya. Pembelajaran tetap ya berbasis buku pelajaran ataupun materi. Itu untuk yang offline. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz. Ya, siapa ini? Ulangi lagi. Kalau Iqbal ya? misalnya tuh, kalau misalnya tuh pembelajaran mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Oke, bagus ya pertanyaannya. Dari Iqbal bukan? Ya, untuk pembelajaran itu dimulai dari ya teman-teman bangun ya sebelum subuh ya itu kan ada sholat tahajud ya. Baik itu dilakukan di masjid bareng-bareng ataupun di asrama dengan musyrif ataupun teman-teman semua. Kemudian setelah itu sholat subuh, ya ini daily activity-nya, daily activity di Al-Wafi. Setelah sholat subuh ada tahfidz Al-Quran. Teman-teman di sana ya menyetorkan Al-Quran hafalannya ataupun murajaah dan sebagainya. Mungkin sampai jam 6 ya. Setelah itu siap-siap mandi, kemudian sarapan dan sebagainya. Nah untuk KBM itu dimulai kegiatan belajar mengajar dimulai jam 7. Jam 7 pagi ya itu sudah harus ada di kelas. Jadi yang mau mandi sebelum subuh boleh, setelah subuh yang penting sudah sarapan, sudah mandi, ya sudah siap berangkat ke sekolah. Dari asrama ke sekolah dekat tinggal jalan, kemudian
jam 7 sudah mulai pembelajaran. Ya, jadi jangan sampai telat datang ke kelasnya. Nanti ketemu Ustadz ya, Ustadz akan buat peraturan. Jangan telat dan sebagainya. Nah, dimulai dari jam 7 pembelajaran sampai, tapi berbeda juga nih ya. Pembelajaran di masa pandemi dan non pandemi ya, masa kita dulu ya, yang tidak ada pandemi itu biasanya istirahatnya jam 9:30 sampai jam 10. Nah, di masa pandemi ini ada perbedaan ya. Jam pelajarannya dari jam berapa dan sebagainya. Intinya jam KBM dari jam 7 pagi tank ya sampai jam 12. Setelah itu sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur makan siang. Setelah makan siang jam 1 masuk lagi untuk ya, kalau terakhir itu ada program namanya ya, apa saya lupa, life skill ya, program life skill setelah zuhurnya dari jam 1 mungkin sampai jam 2. Life skill itu apa Ustaz ya, kita memperkaya diri kita ya. Salah satunya di bidang public speaking, berbicara misalkan ya, ataupun ya konseling, nanti ada dari tim konseling BK dan sebagainya, ataupun teman-teman ada yang ingin hidroponik itu kan bercocok tanam, ada juga di Al-Wafi ya. Bercocok tanamnya itu beberapa tumbuhan dan juga ikan lele ya. Ikan lele dan apa itu? Bayam ya, yang dibuat di hidroponik dan sebagainya. Budik damber ya dan sebagainya, itu life skill, kegiatan ya seseorang yang harus dimiliki. Atau khitobah, jago berkhutbah misalkan ya. Tadi ya, baik life skill-nya itu yang berbicara dan sebagainya. Kehidupan lah itu. Jadi bukan hanya pembelajaran saja di kelas, tapi ada life skill-nya. Sampai jam 2. Setelah itu jam 2 kembali ke asrama, langsung tidur ya, tidur siang atau qailulah, ya, disebutnya qailulah. Sampai sebelum asar. Sudah asar ya ataupun azan itu teman-teman harus sudah siap ya untuk berangkat ke masjid. Jadi udah wudu ya, yang mau berwudu dan sebagainya. Ketika azan itu sudah siap-siap berada di masjid. Setelah sholat asar itu ada kegiatan masing-masing ya, ada yang kegiatannya olahraga dan sebagainya. Nanti maghrib baru ada hafalan Quran lagi. Setelah hafalan Quran maghrib, isya yaitu istirahat ya. Istirahat itu dalam artian bisa belajar mandiri, bisa juga apa sharing dengan musyrifnya ataupun belajar dan sebagainya. Jam 9 tidur semuanya. Seperti itu daily activity di Al-Wafi insyaallah taala. Jadi kegiatannya dilakukan ya dalam artian 24 jam itu full ya. Ya. Ngajinya tuh sampai kalau malam tuh kan setelah maghrib kan ngaji ya. Habis isya kan istirahat. Nah setelah habis isya tuh sampai jam berapa ngajinya? Kalau ngaji itu dari maghrib aja ya, di maghrib saja ya. Kalau isya, salat isya, setelah itu baru kegiatan. Ada yang kalau mau ngaji silahkan, tapi batasnya itu jam 9 sudah istirahat semuanya. Sudah tidur jam 9. Ustaz, kalau habis subuh ngapain Ustaz? Habis subuh tadi kegiatannya itu tahfidz Al-Quran. Ya, setoran Al-Quran atau baca Al-Quran. Ya, ngapalin Quran dan sebagainya. Ustaz, waktunya untuk ekskul tuh hari apa setiap hari? Ekskul yaitu dilakukan biasanya ketika hari Sabtu ya, Sabtu Ahad ataupun hari biasa di sore hari. Itu masing-masing ekskul berbeda-beda ya. Ada yang hari Sabtu yaitu pramuka wajib di pagi-pagi ya. Ada juga ekskul yang lain ya bisa di hari Ahad ataupun hari biasa di sore hari. Masing-masing ekskul berbeda. Silakan yang mau bertanya lagi. Yang belum bertanya silakan bertanya. Saya boleh bertanya sekali lagi? Iya, silakan. Ini kan dari informasi yang saya dapat itu gini, kalau kita balik, kan kalau nggak pandemi ini hari Minggu itu kita bisa keluar, paginya sorenya kita balik lagi ke pesantren. Nah, tapi setiap bulan kan setiap akhir bulan itu boleh pulang kan, jadi dari hari Sabtu pagi, Minggu sorenya balik gitu. Nah, tapi kalau pandemi ini kayak gimana? Apakah tetap sama atau berbeda lagi? Oke. Ya, sebagaimana kebijakan di Al-Wafi ya. Kalau di masa-masa non pandemi ya, yang belum ada pandemi itu kan akhir bulan ada libur 3 hari tadi ya. Nah, kalau pandemi gimana? Itu kembali kepada kebijakan dari yayasan sendiri, yayasan di Al-Wafi ya. Itu akan memberi kebijakan bagaimana. Kenapa? Karena sebelumnya juga yang kemarin nih ya teman-teman kakak kelas kalian
yang harusnya tiap bulan ada libur kemarin ya, tiba-tiba akhirnya liburnya bukan 3 hari tapi 3 minggu ya, dipulangkan dulu ya karena pandeminya semakin meningkat. Ya semoga sih pandeminya segera berakhir ya. Jadi kita belajar itu enak ya, belajar offline itu kan lebih menyenangkan ya. Online itu kadang ya seperti inilah, banyak kendala ya. Ala kulli hal kita mencoba untuk membuat pembelajaran kita efektif ya. Silakan yang lain. Nanti kebijakannya dari sana ya, dari yayasan menunggu. Oke. Ustaz, Makasih Ustaz. Iya, Afwan. keluarga kita boleh itu nggak jenguk? Dafan boleh suaranya didekatkan, mikrofonnya nggak kedengeran. Keluarga kita boleh jenguk nggak? Jenguk kita. Keluarga ya? Ya. Ya. Keluarga itu boleh ya, tapi ada batasan waktunya kalau tidak salah, mungkin sebulan sekali misalkan atau berapa ya, Ustaz lupa juga. Ya. Kalau untuk akhir bulan ya, kalau tidak ada pandemi berarti tiap bulan bisa pulang ya. Yang dekat-dekat dari Jabodetabek nih, Sabtu udah pulang ke Jakarta misalkan, ya hari Ahadnya, ataupun dari Jumat ya, Jumat kemudian Ahadnya udah kembali lagi. Seperti itu. Yang belum bertanya coba silakan bertanya. Pak, Ya, Pak Sri. saya punya pertanyaan, Pak. Jadi, ini kan sekolah pesantren kan? Nah, kalau misalnya hafalan tidak yang ditargetkan itu nggak sampai gitu, itu bakal nggak lulus nggak, Pak? Oke, ya. Jadi pentargetan daripada hafalan itu kembali kepada kebijakan dari mudir tahfidz tadi, ada Ustadz Yusuf ya. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin ya dia kuat hafalannya, maka dia bisa nyetor, misalkan dia punya target ya. Saya pengen cepat 30 juz gitu kan misalkan. Tapi kan ada peraturan ya, ataupun standar minimal. Bahwasanya di SMP selama 3 tahun 15 juz. Di SMA selama 3 tahun 15 juz, jadi 30 juz ya. Nah, itu kembali kepada kekuatan dari santri-santri masing-masing. Mungkin setiap hari ada yang kuat satu, kalau udah tahsin ya, ya bagian tahfidz, ada yang kuat misalkan 1 halaman atau setengah halaman ya, atau rubuhnya dan sebagainya. Jadi kembali kepada kekuatan dari santri, dan nanti akan dibuatkan standarisasinya oleh tadi mudir tahfidz ya Ustadz Yusuf insyaallah taala. Yang lain silakan. Ustaz. Ya. Tempat mandinya ada apa? Water heater nggak? Water heater. Apa itu? Water heater, Pak. Water heater. Untuk air panas gitu. Mandi air panas. Ya, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kamar mandinya, tapi Ustadz belum tahu ya apakah di asrama ada atau tidak. Ya, Ustadz lupa juga, belum lihat lagi, tapi yang Ustadz tahu itu tidak ada ya. Jadi hanya air biasa saja. Tapi Allahu alam apakah sekarang ada atau tidak ada, Ustadz belum cek lagi di asrama ya. Karena Ustadz jarang sekali ke asrama ya. Ya. Tapi ya insya Allah nggak terlalu dingin. Ya kenapa? Karena ya kalau dingin, alhamdulillah dingin. Cuma beda ya antara dingin di daerah Depok atau Bogor ini dengan daerah puncak ya. Bogor di puncak itu kan dingin, di gunung ya, namanya gunung ya, puncak itu kan pasti dingin. Tapi kalau kita ya sejuk lah ya, istilahnya sejuk. Kalau lagi emang kita mandi jam berapa? cukup lah. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akan bermain quizzes. Ada itu nggak Ustadz, kayak libur akhir tahun? Libur akhir tahun ada, insya Allah taala setelah ujian ya, setelah ujian UAS. Insya Allah banyak kegiatan ya. Ustadz, siangnya kita harus tidur siang kah? Atau bisa melakukan hal yang lain? Ya, dianjurkan untuk tidur siang, qailulah ya. Kenapa? Agar kita fit, bisa beraktivitas kembali. Tapi kalau ada teman-teman yang nggak biasa tidur siang, ya pengen melakukan hal lain, itu boleh. Tapi harus ada bimbingannya. Misalkan, saya nggak mau tidur siang, saya biasa nggak tidur siang misalkan ya.
saya pengen belajar kimia sama Ustadz Fulan, saya pengen nambahin fisika dengan Ustadz Fulan, itu boleh. Yang penting ada kegiatannya dan dilaporkan kepada kepala sekolah biar kepala sekolah tahu. Seperti itu. Oh iya Ustadz saya mau bertanya lagi. Itu kan Saya batas mau tidur bertanya, malam. Ustaz. Batas tidur malam itu kan jam 9 kan, jam 9 kita harus tidur. Jam 9 kan kita harus tidur. Nah, kan kayak kita kalau biasanya sih kalau saya itu biasanya kalau kayak tidur bareng sama orang yang belum pernah kita tidur bareng itu bakal susah banget tidurnya. Itu gimana Ustaz solusinya? Kita kayak susah banget tidur itu gimana itu? Ya, oke, kalau gitu ya. Jadi antum belum pernah mondok atau sudah? Belum pernah. Oke, belum pernah. Ya baik, itu pengalaman yang atau pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman nanti itu kasurnya itu kan 2 lantai ya, 1 di bawah, 1 di atas. Nanti teman-teman pilih saja, biasa tidur di bawah atau di atas. Nah, karena jam 9 harus sudah tidur ya. Gimana kalau belum bisa tidur? Ya sudah, ya nanti diam di dalam kamar misalkan ya. Kalau masih kira-kira jam 9 ya sudah pada tidur, ya kita ikut tidur saja. Kemudian kita baca doa di sana, ya berdoa dan sebagainya. Atau biasanya gini, kalau pengen cepat tidur, kalau lagi nggak tidur misalkan susah tidur, coba baca buku ya. Pegang buku, baca gitu kan. Nanti biasanya akan ngantuk. Itu Ustaz pengalaman juga. Jadi kalau kita nggak bisa tidur, baca buku. Betul sih. Kemudian Betul. akhirnya tertidur juga. Kalau untuk pembiasaan ya, saya baru mondok nih, nanti akan terbiasa insya Allah. Kalau di awal-awal nggak apa-apa, itu wajar ya. Semua orang merasakan. Saya nggak pernah tidur sama orang gitu kan, tiba-tiba ini udah ada 10 orang, 12 orang. Yang penting antum ini dulu, komunikasi dengan teman-teman, berbicara. Ya. Biar teman-teman itu jadi dekat semua. Antum dekat dengan teman, teman dekat dengan antum. Nanti tidur itu enak aja ya. Maksudnya tinggal tidur, bismillah, baca doa dan sebagainya. Oke, Raihan, cukup? Ustaz, terima kasih. Ya, Syarifuddin tadi mau bertanya. Syarifuddin Iya, wujud? Ya. Ustaz, itu bangunnya jam berapa, Tat? Ya, bangun itu Bangunnya dari jam berapa? tidur jam 9 tadi ya. Waktu tidurnya itu jam 9, nanti bangun itu tergantung ya. Kalau sedang ada program misalkan tahajud berjamaah misalkan di masjid misalkan ya, atau ada program lain nanti itikaf dan sebagainya, itu kan kondisional ya. Bisa bangun jam 3 dan sebagainya. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari ya, itu biasanya dibangunkan oleh musyrif mungkin 3:30 ya. Dan sebagainya. Mungkin ada yang mau puasa, maka siap-siap sahur dan sebagainya. Seperti itu, jam 3:30 atau jam 4 ya. Karena subuh itu jam berapa sekarang? Jam 5 kurang ya. Ustaz, Ya, Ustaz, Sultan, silakan. kalau itu nanti ada yang kalau belum bangun juga dibangunin sama musyrif ya? Iya, Kalau ya, jadi diusahakan teman-teman sudah bangun semua, misalkan punya alarm ya, ataupun hal lain. Nah, nanti juga akan dibangunkan oleh musyrifnya insya Allah. Tapi diapresiasi bagi teman-teman yang bisa bangun sendiri, tapi nggak telat, itu nanti akan dapat nilai tambahan tentu dari musyrifnya. Kalau misalkan belum bangun, tentu akan dibangunkan oleh teman-temannya atau musyrifnya nanti akan membangunkan. Ya, agar tidak telat sholat subuh tentu. Ada lagi? Ustaz, kalau libur berapa lama? Siapa ini? Rivaldi, silakan. Ya, kalau libur akhir tahun berapa lama kira-kira? Libur akhir tahun ya. Tentu antara pandemi dan tidak pandemi beda juga nih. Ya. Mungkin kira-kira 3-4 minggu atau mungkin 3 minggu ya. Itu akan berbeda kebijakannya tergantung dari yayasan memberikan waktunya seperti itu. Ya kira-kira saja itu. Ustaz, Ya. kita mulai kuisnya aja, Ustaz. Soalnya hampir Sudah ya. jam 9:30. Iya, siap. Jam 9.10 ya. Ustadz juga sudah batuk-batuk ya. Jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi Ustadz senang ya. Ketika santri itu ya, dia mau untuk bertanya dan dia tidak diam, ya, itu Ustadz lebih senang ya. Santri yang beradab pertama ya, beradab dan berakhlak.
pandai bertanya, ya, sopan dan santun kepada gurunya, Ustadz akan kasih nilai bagus. Antum mau minta nilai nanti 100 ke Ustadz, tapi tadi syaratnya ya, antum beradab, berakhlak kepada guru-guru ya, dan teman-teman dan sebagainya, berikan kebaikan. Antum mau minta 100, Ustadz kasih, ya. Atau jangan 199 saja ya. Biar kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, Ustadz akan share quizzes. Teman-teman masuk ke quizzes join ya. Sebentar. Dilihat di chat box ya. Ada Ustadz. Sebentar. Belum ada. Bisa masuk nggak ke situ? Oh ya udah ada Ustadz. Nama ini ya, nama lengkap kalau bisa ya. Ini langsung start Ustaz. Ya, nama antum sendiri. Masukin kelas 7B-nya juga Kak Ustadz. Boleh, kalau belum dimasukin boleh. Kalau udah ya nggak apa-apa, yang ada saja. Di sini sudah ada 8 santri. Kita kan ada 32 kalau nggak salah ya. Kita ada 37, alhamdulillah ya, saat ini 37. Ya, Ustaz tunggu semuanya ya. Di sini sudah ada berapa ini? 21, silakan sampai 37 karena di Zoom ini ada 37 dengan Ustadz ya, 37. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Sudah 26, silakan yang belum bergabung. Ya, Ustaz akan share. Di sini yang sudah bergabung ada 27 ya. Ada Muhammad Najib, ada Hanan, Hisham, dan sebagainya. Ya. Ini quiznya tentang apa, Ustaz? Bahasa Arab ya, yang sudah dipelajari, insya Allah. Ini kuisnya kayak Google Form. Belum pernah ya main quizzes ya? Belum. Oke, nanti bisa tahu insya Allah. Belum Ustadz. Oke. Sudah 29, coba yang lainnya yang belum bergabung ya, biar semakin cepat kita mulai. Yang belum bergabung silakan diklik tadi ya. Sudah 29, ada lagi kah yang mau bergabung? Ya, ini yang lainnya kemana nih? Ada 37. Kalau banyak itu seru ya. Kalau banyak itu seru, nanti akan terlihat siapa yang akan ada di posisi pertama. Itu akan ada perlombaan nanti dengan kuisis ini. Jadi yang menentukan itu bukan benarnya saja ya. Saya ulangi teman-teman. Yang menentukan itu bukan hanya benarnya saja, tapi Waktunya ada juga ya? kecepatan. Ya, waktu. Jadi yang akan berada di posisi pertama nanti, yang benar juga cepat menjawab, yaitu kuisis. Nggak apa-apa, ini nggak akan dapat uang ya, atau hadiah. Sudah, kita mulai saja, 30. Sebentar Ustaz. Oke, Ustaz tunggu. Sudah 30 ya, santri yang bergabung.
Ada yang kesulitan untuk bergabung? Sudah 31. Gimana Ustadz? Pak, Gimana? dari tadi saya tidak bisa masuk, Pak. Oke, Ustadz ulangi chatnya, Ustadz kirim lagi. Silakan diklik lagi. Enggak, Pak, ini masalah jaringan, Pak. Di Quizizz-nya bukan di Zoom-nya, Pak. Bukan chat Zoom-nya, tapi Oh di gitu, Quizizz-nya kalau langsung. gitu nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, Ustadz akan mulai saja ya. Cukup ya, kita mulai. Teman-teman sudah klik mulai semua kan? Sudah. Oke, kalau gitu bismillah ya kita mulai. Silakan dijawab ya masing-masing. Ya, peringkat pertama saat ini ada Riza ya. Kemudian dibalap oleh Davin. Ya itu ya, serunya ya di Quizizz ini. Ya, Ustadz juga akan coba bergabung ya. Ustadz, Ana belum bisa Ustadz. 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 Ustadz, saya keulang lagi Ustadz. Ustadz, saya keluar sendiri dari Quizizz. Oke, ditunggu ya. Ustadz juga sedang menjawab ya, mencoba untuk menjawab. Teman-teman yang sudah selesai ditunggu sebentar. Saya tiba-tiba keluar sendiri Ustadz dari Quizizz-nya. Ustadz, saya juga keluar sendiri dari Quizizz. Saya sudah Ustadz. Ya, ditunggu sebentar ya. Sudah selesai, Ustadz. Saya sudah Ustadz. Ya, kita akan tutup bersama-sama ya nanti dengan doa kafaratul majlis. Ustadz masih coba untuk menjawab nih ya.
Ustaz. Saya keluar sendiri, ini masih belum mulai juga. Ya, Ustadz di peringkat 12 sekarang. Delapan ya. Teman-teman bisa lihat. Aduh, sebentar. Ada 3 soal yang salah pencet, Ustaz. Salah 3. Ustadz lagi coba menjawab. Terakhir ya. Saya udah juga selesai, Ustaz. Salah 3. Aku ada yang ngasal bener loh, Ustaz. Ya. Ustadz juara 1 ternyata ya. Yang buat soalnya kan Ustaz. Pasti bisa. Oke, jadi seperti itu ya untuk kuisisnya. Gimana menurut teman-teman? Sebentar Ustadz besarkan suaranya. Ini dikecil dulu. Oke, kita Saya keluar akhiri. Kita sendiri lihat dari siapa kuis. pemenangnya. Ya, Ustaz, saya belum selesai. Terus nontonnya aja. Aku udah 2. Ya. Juara 1 Ustadz Soleh, juara 2 Raihan, 3 Muhammad Najib ya. Kemudian di sini teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah ya. Gimana nih? Seru nggak kuisisnya? Ustaz. Lagi Pak. Seru. Dia cuma Ya. salah 1 loh. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah kita Salah adakan 3. kuisis seperti ini ya. Untuk Oke. ya untuk membiasakan kita ya mengupgrade ataupun melihat ya bagaimana keilmuan kita ataupun apa yang telah kita pelajari kira-kira masih ingat tidak ya, semoga bermanfaat teman-teman semua ya. Kemudian Ustadz akan ya nanti Ustadz mungkin akan kirimkan juga bisa ya hasilnya dan sebagainya, itu bisa untuk kuisis ini. Nah kemudian materi yang kemarin sudah dapat semua kan? Materi yang ini Pramahat sudah dapat semua ya? Sudah. Kemarin Ustadz buatkan itu cuma sedikit ya. Ini Ustadz buat sedikit saja. Bisa Nanti ada lagi, Taj. Bisa dimurojah kembali ya, dilihat kembali dan sebagainya, dipelajari. Oke, Ustadz rasa cukup. Ada yang mau disampaikan terakhir? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Oke, teman-teman ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.